Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, selamat datang di acara podcast KPP Mania 2 Jakarta Selatan 2. Dengan tagline kami, Ngopi Madu, ngobrol pajak happy bareng KPP Mania 2. Nah, di sini perkenalkan saya Nurin dari seksi pelayanan KPP Mania 2 Jakarta Selatan 2. Nah, di samping kanan kiri saya sudah ada penyuluh ya. Halo Mbak Kiki, selamat sore. Hari ini kawan pajak, Alvan pajak. Sebelah kiri saya ada Mas Didik. Gimana kabarnya Mas Didik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tegang banget Mas Didik. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang korteks yang tema sebelumnya ya. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang sistem inti administrasi perpajakan tentang pengelolaan SPT. Benar ya Mbak ya? Betul. Baik, ini langsung aja ya Mbak ya. Baik, boleh kita tanya di sini. Nah, kalau dari korteks sendiri, secara singkat korteks itu apa ya Mbak ya? Baik, terima kasih Nurin. Cortex Administration System atau CITAS atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP yang sekarang kita sebut Cortex adalah proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui satu itu pembangunan sistem informasi berbasis COTS atau Commercial of the Self. Kemudian yang kedua pembenahan basis data perpajakan. Yang ketiga, agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Kemudian yang terakhir adalah untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Terus, mengapa sistem administrasi perpajakan tersebut diperbarui? Itu karena adanya keterbatasan sistem inti di JP saat ini. Antara lain, sistem perpajakan belum mencakup semua proses bisnis. Kemudian yang kedua, peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Yang terakhir adalah perkembangan dunia digital terkini. Dan secara keseluruhan akan ada 21 proses bisnis. Namun yang terdampak langsung ke WP hanya 5 proses bisnis antara lain registrasi, pembayaran, pelaporan, layanan dan edukasi, kemudian taxpayer account management. Itu Nurin. Baik, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya, cukup mencerahkan ya. Merefresh kembali apa itu pengertian dari korteks. Nah, kalau selanjutnya nih, tadi kan kita mau bahas tentang sistem proses bisnis pengelolaan SPT. Nah, itu sebenarnya apa ya Mas ya? Mas Didik mungkin mau menjelaskan. Baik, terima kasih Nurin. Jadi begini, jadi proses bisnis ini, pengelolaan SPT ini adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai surat pemberitahuan yang nanti disingkat SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Baik, berarti tujuan dari pengembangan korteks probis SPT di korteks itu ada apa itu tujuannya mungkin? Baik, tentu saja ini ada tujuannya ya. Yang pertama ini meningkatkan efisiensi penyampaian SPT. Dan yang kedua, memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT-nya. Baik. Jadi tadi penjelasannya, kalau tahapannya ada nggak Mas? Tahapannya juga ada 2 di sini. Jadi pertama ini tahap persiapan surat pemberitahuan. Yang kedua, tahap penyampaian surat pemberitahuan tersebut juga. Baik. Yang ada 2 tahap ya kawan pajak. Pertama persiapan, yang kedua penyampaian. Nah, mungkin untuk tahap yang pertama Mbak Kiki mau menjelaskan gitu. Baik ya, silahkan Mbak Kiki akan saya jelaskan ya. Dan untuk tahap pertama yaitu tahap persiapan surat pemberitahuan itu. Jadi tahap persiapan SPT adalah proses penyiapan dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen dipersyaratkan dalam penyampaian SPT. Misalnya beberapa dokumen yang harus dipersiapkan wajib pajak sebelum melaporkan SPT, antara lain ada faktur pajak, yaitu faktur pajak pasukan dan pajak keluaran, pertambahan nilai, kemudian ada bukti pemotongan atau pemotongan pajak ibu pot,
Kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto atau e-statement. Seperti itu menerima kawan pajak. Berarti itu tadi tahap-tahap persiapan ya. Betul. Tahap selanjutnya kan berarti penyampaian ya. Gimana Mbak tahap penyampaian itu? Lebih mudah atau lebih sulit? Harusnya lebih mudah ya. Baik. Soalnya baik untuk tahap penyampaiannya, untuk tahap penyampaian surat pemberitahuan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk melaporkan seluruh perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau dulu salurannya kan mungkin pakai BCP online, e-filing ya. Kalau sekarang ini ada elektronik kan ya dari langsung ke KTP atau melalui pos ekspedisi atau kurir. Baik. Nah kalau terima kasih Mbak Kiki, kalau untuk tahap penyampaiannya itu ada alurnya nggak sih? Mungkin Mas Didik mau menjelaskan. Baik. Ini melanjutkan yang tadi ya berarti. Jadi alur tahap penyampaian surat pemberitahuan melalui kanal ini ditentukan melalui pertama ini pemilihan saluran elektronik. Ini nanti melalui portal wajib pajak atau melalui PJAP, penyedia jasa administrasi perpajakan. Selanjutnya input jenis SPT, baik masa atau tahun pajak dan status SPT. Selanjutnya ini pembuatan SPT, baik masa maupun tahunan. Ini akan repopulasi dan input jenis data lainnya. Selanjutnya, validasi data akan dilakukan melalui sistem yang tersedia. Selanjutnya, ini klik bayar dan lapor sekaligus membuat e-billing kalau misalnya ada kurang bayar di sini. Dan yang terakhir, nanti akan ada penerbitan tanda terima. Seluruh proses yang tadi itu sudah dijalanin dengan benar. Jadi tadi alur yang di konteks ya berarti ya. Betul. Kira-kira ada hal baru atau apa aja gitu yang ada dalam proses pelaporan SPT ini, Mas? Baik. Nanti akan ada cukup banyak fitur-fitur baru. Fitur ini terbaru ya. Apa aja kira-kira? Nama ini ada fitur perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jadi pada portal wajib pajak nanti akan tersedia alat bantu perhitungan untuk PPh pasal 25 yang dapat digunakan oleh wajib pajak pusat, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan ke otoritas terkait. Yang kedua, ini surat pemberitahuan objek pajak PBB yang nanti kita singkat dengan SPOP PBB. Nanti SPOP ini disampaikan melalui sistem yang disajikan di akun wajib pajak berdasarkan sektor dan subsektor data objek pajak. Selanjutnya, SPOP akan tersedia secara pre-populated di tahun berikutnya dan wajib pajak dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ketiga, SPT masa PPN, DN, pemungut PPN dan non-PKP, pemungut PPN PMSA, ini untuk nomor seri faktur, ini auto generate NSFP, nomor seri faktur pajaknya ya. Selanjutnya, nanti di SPT PPN ini juga untuk kompensasi pajak masukan dari masa pajak sebelumnya terisi secara otomatis. Jadi sistem akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak keluaran. Selanjutnya, untuk pemungutan PPN oleh pemungut PPN ini terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Dan yang terakhir nanti satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Sedangkan berikutnya yang keempat ya, untuk SPT masa PPh pasal 21 ini ada data bukti potong nanti sudah real time pre-populated dari database registrasi. Selanjutnya data wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, maka wajib pajak cabang dapat menerbitkan bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Selanjutnya,
Jika ada perubahan aturan, tidak perlu update karena ini web based ya. Dan proses create SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dilakukan terintegrasi melalui aplikasi IbuPod. Sedangkan nanti juga ada kalimat untuk SPT masa PPh unifikasi, ini fasilitas yang tersedia terkait ini fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan IbuPod termasuk fasilitas PPh DTB. Selanjutnya, pembuatan kode billing atas SPT masa PPh unifikasi SPT masa PPh unifikasi terintegrasi dengan draft SPT. Dan selanjutnya, untuk pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Jadi ini cukup menarik karena nanti kalau ada perubahan pun langsung akan terinformasi melalui notifikasi di akunnya. Selanjutnya nanti untuk fitur di SPT tahunan badan ini juga ada beberapa ya. Yang pertama, ketika mengisi SPT ini dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian dilanjutkan ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan wajib pajak di induk. Jadi nanti di induknya menjawab apa, nanti akan terintegrasi ke berikutnya. Selanjutnya untuk laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi ini dan terintegrasi pada lampiran 1 dan mencakup 12 sektor usaha. Dan yang terakhir, seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong ini akan terrepopulated ke dalam SPT tahunan PPh badan. Dan yang terakhir ini ada di fitur untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Ini fiturnya adalah nanti akan terdapat satu jenis formulir SPT yang pengisian SPT ini dimulai dari hidup dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan. Ini sama dengan SPT PPh badan ya, yang terjawab di hidup, nanti pertanyaan kemudian akan terintegrasi ke lampiran yang dipersyaratkan. Berikutnya, untuk seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terrepopulated ke dalam SPT tahunan PPh orang pribadi. Selanjutnya, nanti tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Dan yang terakhir, ini wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Right. Cukup banyak ya Mas Didi, fitur baru ya. Fitur baru ini diharapkan bisa memudahkan untuk para wajib pajak yang melaporkan SPT tahunannya. Nah, ini mungkin kalau ada kesulitan dalam kortes ataupun materi perpajakan lainnya bisa tanya ke siapa ya Mbak Cici? Baik, kawan pajak bisa menghubungi unit vertikal kantor pajak yang tersedia di pajak.go.id/unit kerja, atau kawan pajak dapat menghubungi kering pajak melalui telepon di 1-500-200 atau mention di Twitter @kring_pajak atau live chat di situs web pajak.go.id. Jika mendesak, kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat. Seperti itu, kawan pajak. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya untuk pembahasan pada podcast tema hari ini tentang probis pelaporan SPT. Nah, terima kasih kepada narasumber Mbak Cici dan juga Mas Didi yang sudah memberikan materi dan menyampaikan materinya. Terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah setia untuk menyaksikan podcast di KPP Madya 2 ID Kata-Kata 2 ini. Nantikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow IG dan YouTube di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 2. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore.